Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis investasi pada PT Teladan Prima Agro Tbk. Next. Nah, berikut ada nama anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Rahma Kurnia Hartandri, yang kedua ada Fendi Aryani, yang ketiga ada Dwi Setiawan, yang keempat ada Isnaini Ilhan, dan yang terakhir ada Anggita Ayuning Tias. Next. Nah, di presentasi kali ini, kelompok 7 akan membahas mengenai nama dan profil perusahaan, deskripsi bisnis, tinjauan industri, kompetitor, analisis keuangan, pergerakan harga saham, tata kelola perusahaan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Nah, untuk materi pertama yaitu nama dan profil perusahaan akan dijelaskan oleh Saudari Anggita. Kepada Saudari Anggita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai nama dan profil perusahaan. PT Teladan Prima Agro Tbk merupakan perusahaan agribisnis yang berfokus kepada pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkelanjutan serta energi terbarukan. Perusahaan ini terletak secara strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk sejarah dari perusahaan ini, memulai operasi perkebunan pada tahun 2004, kemudian 2005 mengoperasikan pengadaan Bay Estate PT Telan Kutai Timur. Pada tahun 2009 melakukan commissioning Talisayan Mill PT Tanjung Buyut Perkasa Plantation Kabupaten Berau, dan tahun 2010 commissioning pengadaan Bay Mill PT Telan di Kutai Timur. Selanjutnya, tahun 2011 dilakukan akuisisi PT Multi Jayantara Abadi Kabupaten Pasir memperoleh persetujuan dari Menkumham. Tahun 2013 terjadi penandatanganan perjanjian jual listrik Access Power antara PT Daya Lestari dan PLN di Kalimantan Timur, dan tahun 2015 PT Daya Lestari mendapatkan lisensi pembangkit listrik biogas dan biomasa dari FTKE. Pada tahun 2016 telah dilakukan akuisisi PT Cahaya Anugrah Plantation Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh persetujuan dari Menkumham, dan akhirnya pada tahun 2022, tepatnya tanggal 12 April tahun 2022, PT Teladan Prima Agro Tbk melalui kode TLDN melakukan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia. PT Teladan Prima Agro Tbk dipimpin oleh komisaris utama yang bernama Indra Cahya Basuki sejak tahun 2021, yang juga menjabat sebagai komisaris di beberapa anak usaha PT Teladan Prima Agro Tbk. Selain itu, PT Teladan Resource dikendalikan oleh Wiwoho Basuki Cokronegoro yang juga memiliki kepemilikan langsung di PT Teladan Prima Agro Tbk. Nah, kemudian di sini ada deskripsi bisnis. Aktivitas utama dari PT Prima Agro terdapat pada perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang dimulai dari pengelolaan 60.500 hektar kebun kelapa sawit, termasuk 20% lahan plasma di Provinsi Kalimantan Timur, dan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit CPO dan inti sawit atau PK melalui pengoperasian 6 pabrik kelapa sawit berkapasitas olah secara total sebesar 310 ton tandan buah segar per jam yang terletak secara strategis dekat dengan kebun yang dimiliki oleh Teladan Prima Agro. Selain itu, Teladan Prima Agro juga memiliki 18 tangki penyimpanan berkapasitas 40.000 ton dan 2 lokasi operasi bulking. Lokasi kegiatan bisnis utama PT ini terkonsentrasi secara strategis di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Pasir, dan Kutai Kartanegara. Sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Anggita atas penjelasannya. Next. Nah, untuk penjelasan berikutnya yaitu tinjauan industri akan dijelaskan oleh Saudari Isnaini. Kepada Saudari Isnaini, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Next slide. PT Teladan Prima Agro Tbk termasuk ke dalam industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Kesempatan yang terdapat pada industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dilakukan oleh pemerintah yang berkomitmen untuk melakukan peremajaan atau replanting sebanyak 180.000 hektar kebun kelapa sawit milik perkebunan pada tahun 2021 untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit khususnya di tingkat perkebunan rakyat. Kesempatan lainnya yaitu melalui kerjasama dan kolaborasi dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan agar antar seluruh cakupan industri kelapa sawit, mulai dari perkebunan hingga pemanfaatan produk kelapa sawit dan turunannya di berbagai sektor industri. Namun dalam industri ini juga terdapat beberapa tantangan seperti kelangkaan minyak kelapa sawit yang dialami saat ini menurutnya disebabkan oleh peningkatan permintaan di pasar global. Selain itu, tantangan industri ini juga terletak pada tingkat usaha tani adalah terbatasnya investasi untuk peremajaan, rendahnya produktivitas dan kualitas hasil, dan belum berkembangnya industri hilir secara maksimal sehingga produk-produk turunan kelapa sawit masih terbatas. Next. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kompetitor. Dalam menjalankan usahanya, PT Teladan Prima Agro Tbk memiliki kompetitor dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit yaitu PT Jolin Agro Raya Tbk. Perusahaan tersebut merasa lebih unggul karena dapat memproduksi minyak goreng premium dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan tersebut juga telah melakukan industrialisasi crude palm oil atau CPO ke biodiesel sehingga dapat memberikan nilai tambahan yang lebih besar dan menciptakan produk-produk turunan dari CPO. Namun, pengedaran produk minyak goreng yang dihasilkan oleh PT Jolin masih diperkirakan pada tahun 2023. Jadi masyarakat belum dapat menggunakannya pada tahun ini. Sedangkan minyak goreng langka terdapat pada tahun 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isnaini atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai analisis keuangan, akan dijelaskan oleh Saudara Awan. Kepada Saudara Awan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai analisis keuangan dari PT Agroprima. PT Teladan Agroprima. Nah, di sini kami membandingkan antara dua laporan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini kami membandingkan pada 4 tahun terakhir, dan kami berfokus pada 2 tahun terakhir ini, yaitu pada tahun 2020 dan 2021, yang cenderung mengalami kenaikan pada laporan posisi keuangan, baik dari segi aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, kami juga melihat bahwa terdapatnya kenaikan pada pendapatan laba rugi periode tahun berjalan dan pendapatan-pendapatan lainnya. Oke, next. Dan selanjutnya saya bakal menjelaskan mengenai pergerakan harga saham. Next slide. Pergerakan harga saham pada PT Teladan Prima Agro Tbk mencatatkan saham dengan kode saham TLDN sebagai perusahaan tercatat ke-16 pada tahun 2022 dengan harga penawaran saham PT Teladan Prima Agro Tbk Rp 580 per saham. Dengan demikian perseroan memperoleh dana sekitar Rp 300,35 miliar dari IPO. Pergerakan harga saham PT Teladan Agro Tbk dapat berubah-ubah, ada yang naik dan turun. Naik harga saham PT Teladan Prima Agro Tbk bisa mencapai harga 600 per saham, sedangkan pada saat harga sahamnya sedang turun, PT Teladan Prima Agro Tbk bisa mencapai harga 575 per saham. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Awan atas penjelasannya. Untuk penjelasan mengenai tata kelola perusahaan akan dijelaskan oleh Saudari Rahma. Kepada Saudari Rahma, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Next, saya akan menjelaskan terkait tentang tata kelola perusahaan pada PT Teladan Prima Agro Tbk. Next. Jadi, dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan tersebut memperhatikan serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Perusahaan meyakini penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang penting, di mana juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, perusahaan berkeyakinan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat untuk bisnis grup perusahaan. Jadi dalam tata kelola perusahaan terdapat Dewan Komisaris sebagai bagian dari organ perusahaan harus menjadi teladan yang baik bagi setiap dan seluruh insan yang bernaung di bawah perusahaan. Kemudian di bawahnya tersebut ada Dewan Direksi serta beberapa departemen yang bekerja pada bidangnya masing-masing, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organ perusahaan harus dilaksanakan dengan itikat baik, penuh tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan. Next. Kemudian, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis investasi perusahaan kami. Jadi, PT Teladan Prima Agro mengelola perkebunan kelapa sawit dengan tingkat efektivitas yang tinggi dan memiliki profil usia perkebunan yang unggul sehingga dipercaya dapat memberikan pertumbuhan usaha yang pesat dalam memberi beberapa tahun ke depan. Tingkat efisiensi dan produktivitas operasional yang tinggi memberikan hasil tandan buah segar dan CPO per hektar yang kompetitif serta tingkat ekstraksi minyak atau oil extraction rate yang tinggi dan berkualitas. Meskipun terdapat berbagai tantangan yang melandasi industri perkebunan kelapa sawit, kinerja perkebunan Teladan Prima Agro yang masih berada pada kisaran teratas di industri tersebut merupakan bukti bahwa PT Teladan Prima Agro adalah perusahaan yang adaptif dan tangguh dalam menghadapi dinamika industri kelapa sawit. Investor disarankan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut karena keuangan perusahaan yang stabil dan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terus maju dan berkembang. Perusahaan tersebut juga menawarkan investasi menarik bagi investor jangka panjang melalui saham yang ditawarkan melalui Bursa Efek Indonesia. Kedepannya, perusahaan memiliki 3 agenda bisnis penting secara berkelanjutan, yaitu pengembangan biogas power plant, pembangunan dan pengembangan pabrik crude palm kernel oil, serta penambahan lahan melalui akuisisi inorganik. Jadi dapat dipastikan bahwa jika investor berinvestasi ke perusahaan tersebut, untuk kedepannya akan mendapatkan hasil keuntungan yang semaksimal mungkin. Jadi berdasarkan penelitian LMC Internasional, CPO dan PKO merupakan bagian dari komoditas vegetable oil. Adapun terdapat 3 jenis kelompok konsumsi vegetable oil secara keseluruhan, yaitu bahan masakan, bahan biofuel, dan penggunaan industri. Dalam beberapa poin berikut menjelaskan mengenai pergerakan permintaan pasar akan vegetable oil secara menyeluruh diikuti dengan perkiraan spesifik kelapa sawit dan PKO. Secara umum, permintaan CPO hingga 2035 akan meningkat 2,1% secara rata-rata global dengan total 2,5% di Indonesia dan 1,5% di Malaysia. Sementara permintaan PKO akan meningkat 1,9 secara global, 2,6 di Indonesia dan 1,8 di Malaysia. Saat ini, China dan India memegang sepertiga dari keseluruhan angka permintaan, tetapi pertumbuhan tingkat permintaan diperkirakan akan minimal. Adapun pasar di Asia Tenggara, terutama di Vietnam, Filipina, dan Indonesia juga akan meningkat secara pesat, terutama Indonesia yang berencana menggencarkan produksi biofuel dan meningkatkan persentase kandungan CPO-nya sebagai upaya memenuhi target emisi karbon. Secara statistik membuktikan bahwa terdapat korelasi positif antara pergerakan harga vegetable oil dengan harga petroleum. Hal tersebut juga berlaku untuk pergerakan harga CPO. Harga CPO diperkirakan akan meningkat terus hingga memuncak pada tahun 2028 dan akan kembali turun. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah stok CPO dengan peningkatan tingkat permintaan.
Akan tetapi setelah tahun 2028, supply akan meningkat karena tanaman dari hasil penanaman tahun 2015 hingga 2020 akan mulai memasuki periode panen. Tren tersebut juga berlaku untuk pergerakan harga PKO, namun harga PKO setelah 2028 tidak akan menurun sejauh CPO karena 3 hal, yaitu peningkatan permintaan lauric oils dan produksi minyak kelapa stagnan yang menjadi salah satunya alternatif sumber lauric oil sehingga harga akan menguat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Rahma atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai analisis investasi dari PT Teladan Prima Agro Tbk. Bila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.